Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai tafsir ahkam. Tafsir ahkam ini terdiri dari dua kata. Yang pertama tafsir, yang kedua ahkam. Tafsir secara bahasa adalah keterangan, penjelasan, dan uraian. Sedangkan ahkam adalah segala aturan ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tafsir ahkam ini adalah salah satu cabang tafsir yang mengkaji mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran sendiri. Jadi tafsir ahkam ini menitik beratkan kepada beberapa konteks. Yang pertama baik berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, dan lain sebagainya. Kemudian tafsir ahkam ini bertujuan agar segala apa-apa yang hukum yang terdapat dalam Al-Quran dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat muslim. Kemudian mengenai ruang lingkup tafsir ahkam ini terdapat 5 ruang lingkup. Yang pertama namanya hukum ibadah. Ayat-ayat berkaitan dengan hukum ibadah seperti tata cara sholat dan puasa dan lain sebagainya telah Allah atur dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193 tentang puasa. Yang kedua mengenai hukum muamalah. Hukum muamalah, ayat-ayat berkaitan dengan muamalah seperti jual beli, kontrak kerja, hutang piutang dan lain sebagainya Allah diatur dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga mengenai hukum keluarga ataupun hukum perkawinan, yang dimana ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum perkawinan seperti warisan dan sebagainya Allah atur dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11. Kemudian yang keempat ayat-ayat hukum jinayah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum jinayah Allah jelaskan dalam Al-Quran juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian yang kelima yaitunya hukum siasat, politik pemerintahan. Ayat yang berkaitan dengan hukum politik pemerintahan, musyawarah, keadilan dan lain sebagainya Allah atur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai sejarah perkembangan tafsir ahkam. Tafsir ahkam ini dimulai dari pada zaman Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa Al-Quran melalui perantaraan para malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Kemudian Nabi Muhammad SAW lah sebagai mubayyin awal dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dalam Al-Quran tersebut. Kemudian disebarkan kepada para sahabatnya. Kemudian yang kedua pada priorisasi para sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, yang dimana para sahabat ketika itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Di mana salah satu sahabat yang namanya Abdullah ibn Abbas, beliau merupakan terjemah Quran, yaitu juru tafsir bagian Al-Quran. Yang dimana Rasulullah SAW sendirilah yang mendoakan Abdullah ibn Abbas tersebut kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah ilmu kepada Abdullah ibn Abbas agar dia dapat mengajarkannya kepada kami. Dan Ibnu Abbas inilah yang akan menafsirkan Al-Quran ketika pada zaman sahabat. Kemudian pada zaman tabi'in, di mana tafsir Al-Quran ini berkembang ke seluruh wilayah seperti di Madinah, Mekah, dan Irak dan lain sebagainya. Kemudian lanjut pada progresasi modern. Tafsir Al-Quran di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode pra-modern, dan keempat adalah periode modern. Kemudian lanjut yaitu mengenai para mufassir dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah namanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir merupakan salah satu mufassir yang ada dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendirilah ini tadinya namanya sahabat Rasulullah SAW yang menafsirkan Al-Quran, dan ada yang namanya tafsir dari Ibnu Abbas sendiri. Saudara-saudara yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai metodologi penafsiran ayat-ayat ahkam. Di sini ada beberapa metodologi. Yang pertama yaitu metode pemahaman konteks asbabun nuzul. Yang kedua metode pemahaman ataupun pendekatan analisis bahasa Arab, yaitu leksikal dan gramatikal. Yang ketiga yaitu pemahaman nasih dan mansub. Yang keempat yaitu pemahaman penafsiran gramatikal. Yang kelima yang namanya itu penafsiran
konsensus dan ijma. Yang keenam itu namanya ijtihad dan qiyas, dan yang ketujuh pemahaman kelayakan dan kemaslahatan umum ataupun maslahah dan qabul. Selanjutnya ada beberapa metodologi yang lazim digunakan dalam menafsirkan ayat ahkam ini. Yang pertama ada namanya tafsir bil ra'yi, yaitu dengan mengetahui pendapat ulama terdahulu. Kemudian tafsir bil maksur, yaitu tafsir yang berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang ada pada zaman dahulunya. Saudara-saudara seiman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengenai klasifikasi ayat-ayat ahkam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan inayah. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai ayat-ayat ahkam yang berkaitan dengan ibadah. Yang pertama itu ayat-ayat ibadah, ayat-ayat seluruh berkaitan dengan ibadah seperti tata cara solat, syarat sahnya solat, yaitu berwudu dan ataupun bertayamun. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian Allah juga jelaskan mengenai tentang syarat sah puasa dan sebagainya. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Yang kedua mengenai muamalah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, konteks kerja, riba dan segala macamnya. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dan kemudian Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, yaitunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang ketiga yang mengenai jinayah. Ayat-ayat ahkam yang berkaitan dengan jinayah. Jinayah adalah kisos, diat, hudud dan sebagainya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 42, Al-Maidah ayat 33, dan surah An-Nisa ayat 59. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai peran tafsir ahkam dalam pembentukan hukum Islam, di mana tafsir ahkam ini dapat membentuk hukum Islam sendiri berdasarkan fikih, di mana ulama-ulama atau masa fikih yang ada pada dahulunya mereka mengemukakan pendapat masing-masing dalam pembentukan hukum Islam tersebut melalui tafsir ahkam. Kemudian pendapat ini nantinya akan disusun dan dirancang agar terbentuknya hukum Islam ke depannya. Saudara yang berbahagia, kemudian mengenai tafsir ahkam mengenai hukum keluarga. Yang pertama kita bahas dulu mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum Islam terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dalam hubungan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah berdasarkan asas hukum yang berlaku. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Macam-macam pernikahan ini terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama nikah wajib, nikah sunnah, nikah haram dan nikah mubah. Kemudian yang kedua mengenai hak dan kewajiban suami istri. Yang ada beberapa komponen yang terdapat dalam hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama hak mencari nafkah. Mencari nafkah dilakukan oleh seorang suami, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang kedua hak untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Kemudian itu memberi mahar kepada seorang istri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan talak atau perceraian. Talak di sini adalah putusnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, suami dan istri yang diikat dalam ikatan suatu perkawinan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Talak ayat 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai hadanah. Hadanah ini adalah pengasuhan, pemeliharaan seorang anak yang dilakukan oleh hubungan suami istri tersebut. Allah juga atur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Hadirin yang berbahagia, kemudian selanjutnya mengenai tafsir ahkam dalam hubungan muamalah. Muamalah adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkenaan dengan jual beli, hutang piutang, konteks kerja dan lain sebagainya. Allah mengatur semua yang berkenaan dengan muamalah ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 275. Kemudian selanjutnya mengenai tafsir ahkam mengenai warisan ataupun hukum warisan dalam Islam. Jadi hukum warisan dalam Islam ini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan hak kebendaan ataupun hak peralihan harta yang dimiliki oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Kemudian harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ada beberapa istilah dalam hukum Islam. Yang pertama ada namanya warisan, itu orang yang berhak menerima waris. Kemudian waris, orang yang menerima warisan. Kemudian tirkah, harta warisan. Kemudian al-iris, harta warisan yang ada pada si mayit tersebut sebelum
dilakukan penyelenggaraan lainnya. Kemudian ada namanya muwaris. Selanjutnya mengenai sumber hukum kewarisan Islam di sini, Allah atur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 19, surah An-Nisa ayat 8, kemudian surah Al-Anfal ayat 11, dan surah Al-Ahzab ayat 5. Saudara-saudara seiman yang berbahagia. Kemudian selanjutnya mengenai tafsir ahkam tentang etika sosial dalam masyarakat muslim. Di sini Allah juga mengatur mengenai etika sosial dalam masyarakat muslim. Yang pertama mengenai keadilan. Keadilan di sini maksudnya adalah keadilan sama manusia, keadilan kepada Allah. Allah juga mengatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8, surah Al-Maidah ayat 8, kemudian An-Nisa ayat 135. Kemudian yang kedua mengenai ukhuwah persaudaraan antar sesama muslim. Allah atur dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian mengenai toleransi sini adalah saling menghargai atas pendapat-pendapat yang ada dalam masyarakat muslim. Allah juga mengatur dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya mengenai jinayah. Jinayah di sini adalah perbuatan tindak pidana yang harus dilakukan oleh seorang muslim apabila berbuat kesalahan selama di dunia. Di mana Allah juga mengatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, dan kemudian mengenai hukuman pencurian, kemudian perampokan dan lain sebagainya. Allah atur dalam Al-Quran juga. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengenai tafsir ahkam yang mengatur tentang etika pergaulan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan itu boleh berbicara dengan tanpa tabir dengan disebabkan adanya ikatan darah ataupun ikatan keluarga di dalamnya. Yang dimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 55. Kemudian selanjutnya mengenai larangan perzinaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31 sampai 32. Ada beberapa pendapat ulama mengenai larangan perzinahan tersebut. Dan apabila seorang laki-laki dan perempuan ini melakukan perzinahan, maka ada hukumannya dicambuk dan ada juga hukumannya dirajam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengenai tafsir ahkam dalam pengelolaan harta dalam Islam. Apabila harta Allah juga mengatur tentang pengelolaan harta dalam Islam, yang dimana harta tersebut apabila telah sampai nishab dan awalnya maka wajib dizakati. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Kemudian zakat tersebut ada beberapa kategori. Yang pertama namanya zakat fitrah, yang kedua zakat mal, dan zakat lain sebagainya. Senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mengenai perbedaan penafsiran ahkam dalam kalangan ulama. Ada pun sebab yang muncul dalam ikhtilaf mufassirin. Yang pertama pemahaman bahasa, yang kedua pemahaman historis dan sosial, yang ketiga pemahaman mazhab yang berbeda, yang keempat metode dan ajaran, dan yang kelima pemahaman ulama-ulama terdahulu dan masa-masa terdahulunya mengenai tafsir ahkam tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai relevansi tafsir ahkam dalam penegakan hukum Islam di negara muslim. Yang dimana di sini ada beberapa kategori. Yang pertama mengenai hukum diyat dan kisos, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 mengenai diyat dan kisos tersebut. Kemudian yang kedua mengenai perzinaan. Allah juga atur dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31-32. Kemudian mengenai pencurian, sebagaimana Allah atur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian selanjutnya mengenai hirabah. Hirabah ini adalah hukuman yang dilakukan oleh seseorang terhadap tindak pidana dengan sesuai dengan hukuman yang telah dilakukan sebelumnya. Di mana sini Allah juga mengatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236. Kemudian selanjutnya adalah murtad. Dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila kesalahan, karena kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nuzul maqala wa la tanzul maqala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.